Ini tuh pengalaman surgery pertamaku seumur hidup. Aku nggak pernah ngalamin operasi dalam bentuk apapun. Oh ya, Bayangin bahkan aja, medical surgery juga nggak pernah ya? Wow. Bahkan aku ngelahirin 4 anak aja tuh normal loh. Memang tidak pernah terpikir sebelumnya kan. Sampai akhirnya aku punya banyak kegiatan di depan layar dan merasa menjaga bentuk penampilan adalah bagian dari profesional. Berarti kalau misalnya Miss ambil tindakan ini, berarti Miss juga udah mempertimbangkan dong kalau misalnya aku harus vakum nih dari si syuting ini. Ya jadi ketahuan dong aku waktu itu. Ya akhirnya aku ngobrol sama Bu Sutradara tuh, sama Bu Anika. Bu, aku mau melakukan tindakan ini, gini. Kira-kira boleh nggak Bu? Terus jawaban Bu Anika tau nggak apa? Nggak boleh, Mamam. Aduh, gimana dong? Ya udah deh Bu, ntar kalau waktunya syuting mukaku bengkak bilang aja habis kemoterapi gitu kan. Udah dipersiapkan sejauh itu. Semua prosedur aku jalanin, aku ikutin semuanya. Jadi memang mindsetnya juga di setting untuk santai, tenang gitu. Hai guys, balik lagi di podcast Before I'm Better by Banobagi Indonesia. Nah, banyak banget nih ternyata yang ngelakuin treatment itu justru bukan takut saat melakukan surgery-nya, tapi mungkin ada di prosesnya atau mungkin ketakutan kalau misalnya wajahnya akan berubah. Nah, pas banget hari ini kita akan ngobrol sama Miss Sophia Yulinar yang dimana beliau akan menjelaskan dan menceritakan gimana sih journey surgery dia. Yuk kita dengerin, so here it is, let's talk about it before you decide. Hai Miss, gimana kabarnya? How are you? I'm good. Makin hari makin baik. Pokoknya baik-baik deh. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa aja nih Miss belakangan ini? Masih syuting-syuting kah? Kebetulan baru aja punya banyak waktu senggang karena sinetron setelah 2 tahun itu akhirnya tamat. Akhirnya tamat ya guys. Bungkus, dan hari ini memang lagi punya banyak waktu luang. Senang bisa ketemu teman-teman Banobagi. Thank you so much. Oke, mungkin kita mau cerita-cerita sedikit tentang journey-nya Miss saat surgery kali ya. Miss boleh ceritain dulu nggak dulu waktu itu di Banobagi udah ngelakuin surgery apa aja sih? Aduh, selalu excited aku kalau cerita ini karena fun fact-nya adalah ini tuh pengalaman surgery pertamaku seumur hidup. Aku nggak pernah ngalamin operasi dalam bentuk apapun. Oh ya, Bayangin bahkan medical surgery juga nggak pernah. Ya? Wow. Bahkan aku ngelahirin 4 anak aja tuh normal loh. Wow. Jadi kebayangkan nggak pernah ngerasain masuk ruang operasi, nggak pernah berhadapan dengan pisau-pisau bedah itu. Dulu modal nekat. Tapi lihat hasilnya is very worth it banget. Very worth it. Oke. Terus aku sempet denger nih Miss selama mau ngelakuin surgery. Ini ada sedikit problem. Tahu dari mana sih Kak? Aku yang handle Miss. Ada sedikit problem kalau misalnya kurang ada izin nih dari Bapak suami. Iya, boleh. Pak rese banget ya. Nggak boleh gitu istrinya kelihatan makin cantik, makin glowing. Boleh diceritain nggak sih Miss itu kenapa sampai nggak dibolehin sama Pak Su? Simple aja alasannya, buat dia untuk apa? Ngapain? Apa manfaatnya ya? Sesederhana itu sih pemikirannya, bukan karena apa-apa, tapi aku pun juga ngasih dia penjelasan yang menenangkan. Aku juga kasih beberapa kasus yang memang udah, karena kebetulan temenku main sinetron dulu itu melakukan tindakan yang sama di sini. Hai Mbak Hayu. Gitu. Jadi awal-awal suamiku cuma bilang, emang bisa, emang berani, karena dia tahu aku nggak seberani itu untuk ambil tindakan operasi-operasi. Lalu untuk apa manfaatnya? Memang tidak pernah terpikir sebelumnya kan. Sampai akhirnya aku punya banyak kegiatan di depan layar dan merasa menjaga bentuk penampilan adalah bagian dari profesional. Modus aja sih. Tapi kalau dari Miss-nya sendiri pas
ngajuin izin nih ke Pak Pak suami suami. gitu. Kayak, Setelah aku coba berkali-kali minta izin, gak respon, akhirnya aku memutuskan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Maaf ya Pak. prinsip itu yang kita pegang sama-sama ya Oke. guys. Itu Jadi, kadang baik. Suami aku tuh lucu, dia kalau nggak komen, artinya nggak apa-apa. Oh. Sempet Oke. ambigu sih waktu pulang dari rumah sakit, dia cuma diem, Oh. nggak komentar apa-apa. Terus aku jadi bingung ini kenapa ya. Tapi seiring berjalannya waktu lihat hasilnya nggak apa-apa. Sampai hari ini nggak ada komentar apa-apa tuh. Jadi artinya all is good. Gitu. Oh. Tapi sempat diceritain gak sih? Pasti kan seorang suami itu melarang seorang istri itu pasti ada alasan Alasannya tertentu dari si bapak suaminya sendiri ini. Pasti. Beliau cerita gak sih ke Miss kalau misalnya kenapa Kalau sih yang beliau ditakutin. sampai melarang kayak gitu? Sederhana aja, karena yang dia lihat mungkin konten-konten orang yang tiba-tiba melakukan tindakan berubah gitu. banget Ah. gitu. Yang dagu terlalu lancip atau narik yang terlalu kenceng. Jadi yang dia khawatirkan apa yang dicari, mau apa, tujuannya kemana, Mm-mm. biar apa. Lalu kalau nanti ya yang dia khawatirkan komplikasinya, lalu apakah nanti akan merubah struktur wajah. I see. Faktor usia juga dia bilang ngapain udah tua masih mau kayak gitu gitu kan. Padahal ini saatnya ya Miss. Padahal ini saat yang tepat. Oke nih Miss, dari yang cerita Miss sebelumnya udah mention juga, kalau misalkan surgery itu kan salah satu mungkin sebagai kebutuhan gitu ya untuk sebagai seorang artis. Kalau boleh tahu nih Miss, awal banget Miss ngerasa kayak butuh banget nih untuk melakukan surgery itu, kenapa sih Miss? Apa karena ngelihat dari kaca ngerasa kayak volume loss, atau emang ada orang sekitar gitu yang ngasih masukan ke Saran Miss gitu. gitu? Sebenarnya itu aku nggak pernah dapat influence atau masukan dari orang-orang sekitarku sih. Bener-bener murni keinginan dari diriku sendiri. Jadi lucu aja. Jadi kayak aku setahun terakhir tuh kayak manifesting. Tiap kali lihat ngaca bersihin muka, duh ini kayaknya mestinya narik dikit nih. Atau enggak, duh kok ini kayaknya gini gitu kan. Manifesting yang tiap hari aku lakuin sambil cuci muka itu, sempat berpikir kayaknya aku udah waktunya deh. Awal aku bahkan botox aja tuh cuma pernah 1 apa 2 kali. Oh dan ya? nggak pernah yang namanya apapun lah, tarik benang gitu-gitu tuh hanya ada wacana aja. Tiba-tiba aku masuk satu project, ketemu Mbak Hayu, dan aku lihat perjalanannya Mbak Hayu dulu. Saat pertama ketemu dia baru kelar masih bengkak gitu. Lama-lama seiring berjalannya waktu, makin hari makin cantik. Bagus banget sih Mbak, kok cantik banget, aku mau deh gitu. Mulailah follow Banoba. Karena Dari ini situ kan ya, hasilnya nyata di Iya, depan betul. mata I see. kepalaku sendiri, gimana di Mbak Hayu nih berproses dari yang mulai dia bengkak sampai bagus banget gitu. Mulai kepo, mulai aku klik tuh di Banobagi Instagram siapa-siapa aja, lalu aku ikutin semuanya. Jadi kayaknya ini udah cukup nih, udah waktunya. Nggak tahu ya, kayaknya semesta tiba-tiba aku dihubungin. memberikan ya. Berarti Miss-nya itu Concern. udah mau surgery itu sebenarnya apakah dari keinginan dari dulu atau kayak pas ngelihat Miss Hayu ini Miss jadi kayak Semakin yakin. kayaknya aku pengen deh surgery. Makin yakin. I see. Keinginan murni dari diri sendiri, nggak pernah ada satupun orang di sekelilingku yang kamu operasi dong, atau di keluargaku atau teman-teman terdekatku pun sebenarnya nggak ada yang mengarah ke sana gitu. Bener-bener keinginan dari dalam diri, dan udah niat sih sebetulnya dari dulu-dulu. Dari tepatnya beberapa tahun lalu, ntar aku udah lewat 45 kayaknya aku mau. Dulu sih cita-citanya sesederhana, mau botox gitu. I Mau see. lebih kenceng gitu. Berarti sebenarnya Miss ini terhitungnya jarang Jarang perawatan banget. juga ya Iya Miss? lagi. Ya ampun. Tapi Iya lagi. kayak Tapi lucu cantik banget gitu. Gemas. Terus kalau misalnya dari Miss sendiri, pos kan Miss ngaca nih berarti kan, I'm pretty. Gitu. Terus itu berarti Miss ngelihat concern di wajah Miss tuh apa sih, lebih ke mungkin ke area bawah, di area rahang sini, atau mungkin under eye, atau bagaimana Miss? Oh, kalau ngaca mah kelihatan semuanya, apalagi kalau udah nggak pakai cushion tuh. Kayaknya ya, terutama sih aku concernnya sebenarnya di sini jawline ya. Aku jawline. pengen kelihatan lebih Lift. tegas I garis see. rahangnya. Lalu yang terutama sih ini smile line yang makin dalam dan makin turun di area bawahnya. Jadi itu bikin muka kayak kelihatan capek. Mau segimanapun kita pakai concealer ya nggak nolong. Benar, gitu betul. kan. Mau shading setebal apapun tuh cuman
Ya itu apa ya? Karena Nggak udah terlalu tekstur bantu, kulit juga kan. teksturnya sudah nggak terlalu bervolume ya. Hmm. Memang faktor usia sih. I see. Oke. Jadi sebetulnya masih meraba-raba, aduh gimana, apa yang mesti aku lakuin? Pokoknya aku mau cantik, mau bagus gitu. Tapi belum tahu tindakannya apa Belum gitu tahu, ya, Miss. nggak ada ide, nggak ada kayak nggak No ada clue ya no berarti. clue sama sekali. Nah kan Miss juga udah tahu juga nih hasil akhir dari teman Miss tadi. Kalau harapan Miss nih kira-kira apa sih dari Lebih ke tujuan Miss Tujuannya? untuk surgery itu apa sih? Pengen gue pengen deh mukanya berubah, mungkin jadi kayak Angelina Jolie atau siapa, atau kayak aduh gue pengen jadi tetap diri gue sendiri cuman tapi hasilnya natural? more younger gitu. Sama sekali nggak kepikiran jadi ngerubah muka jadi kayak siapa-siapa sih. Intinya bener-bener hanya ingin memperbaiki aja. Oke. Hanya ingin membuat bukan terlihat cantik sih, tepatnya ingin terlihat lebih fresh. Justru kalau mukanya berubah aku agak khawatir. Ntar aku pulang ke rumah orang-orang gak kenal ini siapa. Kaget ya. Nanti pas suaminya juga kayak bingung kayak kok berubah. Iya I see, gitu, I see, ya, bener bener. banget. Jadi gak ada berpikiran pengen terlihat berubah atau merubah. Intinya ingin menjadi versi aku yang lebih baik aja. Jadi mengembalikan semua ke tempatnya lah, yang turun-turun naik dikit Bener. gitu. Udah gitu aja sih Kak Jadi Diva. umur 17 tahun lagi ya Miss. Kalau bisa 15. Kalau bisa 15 SMP dong. SMP ya. Boleh itu. Bercanda, Kak. Pas masih jajan-jajan ke kantin ya Wak. Oke. Berarti kalau misalnya Miss ambil tindakan ini, berarti Miss juga udah mempertimbangkan dong. Kalau misalnya gue ambil tindakan ini, berarti aku harus vakum nih dari si syuting-syuting ini. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Miss kayak Ceritanya gitu. iya sampai Miss bener-bener rela, aduh aku nggak ambil syuting dulu deh. Ya jadi ketahuan dong aku waktu itu di masa itu. Jadi bayangin deh, aku bener-bener ngelok di awal janjian tanggal itu, tiba-tiba ada perubahan jadwal. Karena bener-bener lagi stripping kan, lagi syuting setiap hari dan callingan tuh bener-bener H-1. Dimana kita mesti standby, nggak bisa buat janjian. Kebayang aku udah duluan ngelok janjian sama kita. sama Bano Bagi tanpa aku berpikir nanti akan gimana, lock aja dulu. Abis itu baru berpikir gimana ya. Akhirnya aku ngobrol sama Bu Sutradara tuh, sama Bu Anika. Bu, aku mau melakukan tindakan ini gini. Kira-kira boleh nggak Bu? Terus jawaban Bu Anika tahu nggak apa? Nggak boleh, Mamam. Aduh, gimana dong? Terus aku bilang, tapi ini nggak lama kok. Jadi aku berhitungnya gini. Waktu itu tuh kan lagi menjelang Lebaran. Betul. Dan aku udah tahu jadwal bahwa libur Lebaran itu seminggu, libur syuting itu seminggu sebelum Lebaran, kira-kira begitu. Jadi aku bikin janji seminggu menjelang libur. Aku minta izin seminggu aja Bu. Nah aku pikir kan ditambah libur seminggu 14 hari. Betul. Jadi Pas. aku dengan pedenya waktu itu lagi-lagi manifesting 14 hari pasti sembuh. Minta izin ke penulis, lucunya gini aja deh. Waktu itu kan aku perannya sebagai Bu Lastri, dimana kondisi Bu Lastri itu lagi sakit cancer dan dia harus melakukan kemoterapi. Lucu lagi. Jadi gini, ya udah deh Bu, ntar kalau waktunya syuting mukaku bengkak bilang aja habis kemoterapi gitu kan. Udah dipersiapkan sejauh itu gitu. Jadi ya udah. Jadi sebenarnya Jalan tindakan aja. ini juga ngedukung syutingnya Syuting. Miss ya. Realistis syutingnya Miss. Pada ya. akhirnya jadi saling mendukung. Tapi kayak semesta mendukung gitu Iya, Kak Diva kayaknya ya kan. Iya, Bener betul. sih, bener-bener. Kayak bener-bener oke, you meant to be buat surgery. Iya. Lucu banget. Aku baru tahu ini guys, beneran. Sumpah, Ini aku lucu juga. banget. Kayaknya Ini semua lucu orang banget. juga baru tahu deh. Maaf kita bongkar di sini ya Ibu Sutradara. Oke, terus habis itu berarti kan tujuan Miss kan sebenarnya lebih ke enhance beauty-nya aja kan. Iya. Nah, itu selama setelah melakukan surgery kira-kira ada yang berubah nggak sih, mungkin dari segi job atau dari segi orang-orang sekitar gitu responsnya? Respon orang-orang sekitar bagus, terutama yang terpenting internal keluarga terdekat dulu ya. Suami, anak-anak gak ada yang komplain. Cuman anak-anakku aja yang agak khawatir waktu tiba-tiba aku pulang bawa-bawa drain gitu. Mama ngapain
mungkin ya lebih worry mereka kan. Benar, khawatir Jangan pasti. kan anak-anak, aku aja kaget. Betul. Oh my god, ini apa? Tapi untungnya Kak Fani tuh menjawab setiap aku lagi takut, lagi deg-degan, kan ini gak apa-apa kan. Dia meyakinkan aku gitu, aman Miss gitu. Aman, Miss. Tapi ini bener ya, gak apa-apa besok dilepas ya. Pokoknya dia yang menenangkan dan meyakinkan, sementara aku Takut juga takut ya. banget sih jujur. Gak lama dari situ kan lebaran tuh. Iya. Jadi aku ketemu Bener. keluarga besar sambil ngetes gitu kan. Gak ada yang, kok kamu berubah cuman gini. Kok kamu lebih fresh? Bukannya syuting capek, kok kamu malah jadi lebih fresh katanya gitu. Banyak yang notice ya. Jadi berarti banyak ya. yang notice juga gitu. Jadi ini Alhamdulillah. rahasianya guys, dibongkar di sini. Ya ketahuan lagi nih Kak Diva nih. Kalau untuk proses recovery-nya nih Miss, kan Miss juga belum tahu ya kalau misalnya ke rumah sampai bawa-bawa drain gitu. Iya. Ada rasa khawatir gak sih Miss? Khawatir banget Kak. Jujur soalnya itu gak diomongin di awal bahwa si Bener-bener. tren itu akan dibawa pulang. Aku sampai nanya, apa ini karena ada kesalahan prosedur kah gitu apa gimana, tapi dokter yang handle, perawat yang handle saat itu, Kak Fani juga semua menenangkan bahwa ini memang prosedur SOP-nya begini, dan ternyata faktanya hari ini aku jadi tahu. Oh ternyata itu bantu darahnya cepat keluar, Ngalir, betul. menghindari bengkak Infection. yang lama gitu kan. Jadi ya Berarti sebelumnya kan pas setelah konsultasi berarti udah tahu nih Miss mau ngelakuin tindakan apa. udah. Nah setelah konsultasi itu Miss cari-cari tahu dulu nggak sih kayak bentuk recovery-nya akan seperti apa, atau bener-bener yang oh ya udah deh go with the flow aja, Iya. nanti aku jalanin aja. Cari tahu lah. Cari tahu. Aku malah carinya anggap yang the worst-nya tuh bakal kayak apa gitu, karena aku nggak mau ngasih ekspektasi ketinggian gitu. Jujur waktu konsultasi tahap awal aja aku kan belum tahu mau tindakan apa. Jadi aku serahkan aja ke dokter yang memang ada di Banobagi bahwa dia lebih tahu apa yang harus dilakukan gitu. Setelah tahu, baru aku lihat proses-proses recovery-nya. Oh yang terburuk tuh akan begini. Jadi aku udah siapin diriku sendiri gitu. Oke. Tapi jujur nggak separah itu sih kalau aku Berarti nggak separah yang ngerasanya. dibayangin ya? Nggak separah yang aku bayangin gitu. Bengkaknya juga minim banget. Tapi jujur ya Kak Div, waktu itu Miss Sofia itu salah satu yang tenang banget. Walaupun ya? walaupun emang sering kirim video ya Miss, misalkan drainnya Update. waktu itu sempat Macet kan. Terus tapi itu Miss Sofia ngerasa kayak safe gitu. Tindakan di Banobagi ya benar. kan Miss. Bener banget. Berarti sebelum memilih klinik nih, berarti kan Miss sebelumnya pasti ada research. Banget. Gak mungkin aku ambil langkah sebesar ini tanpa riset. Betul. Nah itu kenapa sih akhirnya jatuh ke klinik ini? Yang pasti Banobagi punya SOP yang memang standarnya Korea ya. Itu pertama. Dan kedua, dokter-dokternya juga aku ini dulu dong, tracking dulu. Rata-rata kan semua dokter terbaik untuk urusan surgery ada di sini. Gitu. Lalu aku juga lihat siapa-siapa aja yang udah ngejalanin tindakan, journey-nya mereka seperti apa, dan semua sama hasilnya. Ada benang merah yang aku lihat bahwa hasil di sini itu nggak jadi berlebihan. Semuanya sesuai banget gitu dengan porsi yang seharusnya. Jadi itu makin bikin aku yakin, tenang gitu. Wah. It's very interesting ya. Berarti ini researchnya udah sedalam itu Iya guys, karena dong. emang tindakannya jujur banyak banget. Iya. Banyak dan emang bikin cantik. Look at her guys. Makin kecil lu mukanya, Iya, gemes banget mukanya nih. makin kecil ya. Iya. BTW Miss boleh di spill dong, abis ini mau tindakan apa lagi sih di Banobagi? Spill dikit. Spill nggak ya? Spill nggak ya? Atau suruh stay tune aja kali ya Stay audiensnya? tune aja kali ya. Oke. Nanti aku kasih tahu kalau udah selesai. Oke. Oke. Terus kalau misalnya selama recovery, kan orang tuh kan pasti selama recovery kan banyak yang shock gitu kan. Nah Miss ada gak sih momen yang kayak di saat itu recovery itu menantang banget gitu menurut Miss? Kalau mau jujur nggak ada loh. Oh ya? Wow. Aku bener-bener minim rasa sakit. Aku bener-bener kan semua prosedurnya aku jalanin. Kayak minum obat apa sih yang dikasih dokter tuh untuk sari ikan gabus atau apa ya, lupa aku namanya mereknya. Antibiotik ya? Ya itulah pokoknya. oke. Pokoknya obat suplemen. Oh, Oke. suplemen. Suplemen itu yang katanya bisa bantu. Terus
semua prosedur aku jalanin, aku ikutin semuanya. Bener Jadi sih. aku nggak menghindari aku untuk nggak stres, karena kan aku punya ada riwayat darah tinggi ya. Jadi aku memang lebih meyakinkan diriku ini baik, ini aman, ini akan segera lewat. Jadi memang mindsetnya juga di setting untuk santai, tenang gitu. pentingnya mindset banget, saat recovery mindset, ya Miss. iya. Berarti manifesting yang baik-baik itu juga penting Bener. untuk hasil Penting. akhir ya Miss Aku ya. sangat percaya itu Oh, kapan oke. dalam hal apapun. Boleh di-spill gak sih Miss kayak mindset yang waktu itu Miss pegang saat recovery itu apa? Sampai jujur guys, beliau ini tenang banget Tenang saat banget. recovery, benar-benar apa ya, termasuk yang sangat tenang dengan tindakan yang lumayan besar ini. Saat tindakannya tenang, recovery-nya Tenang. tenang kan. Betul. Jadi ya dinikmatin lah. Mungkin hidupku lebih pahit dari itu kali ya. Enggak deh. Jadi ya manifestingnya aku percaya sama hasil aja. Aku bayangin nanti hasilnya bagus, hasilnya baik gitu. Karena belum, bahkan di saat wajah masih bengkak aja Kak Diva, aku udah lihat ada perubahannya. Oh, Jadi gini, sangat positif nanti guys. aja bakal lebih bagus. Ini aja masih di fase bengkak udah bagus, ntar lebih bagus. Ya Jadi itu yang aku ampun. kasih ke diriku sendiri gitu loh. Berarti benar-benar dari pikiran diri. kita sendiri juga Yes, ya. Kalau betul. misalnya recovery itu. Betul sekali. Secara mental juga harus kuat ya Miss ya Benar, kalau harus untuk siap. surgery gitu. Benar. Siap, betul. mental kuat, tenang. Betul. Tapi pasti yang namanya apalagi Miss baru pertama ngelakuin surgery ya. Mm-mm. Ini pasti adalah overthinking dikit. Ada lah, nekat. Sempet gak sih overthinking? Overthinkingnya apa aja sih Miss, boleh di-spill gak? Yang paling aku takutin tuh struktur wajahku berubah. Oke. Itu yang paling aku takutin gitu. Jangan-jangan ntar muka gue kayak strawberry lagi gitu kan. Karena kan sempet sininya Bener. bulky Bengkak banget ya. kan di sini. Sebenarnya ini kecil gitu. Untuk hasilnya nih Miss kira-kira kelihatan setelah berapa lama? Kan Miss waktu itu Mulai cuman ngerasa, izin 14 hari. 14 Nah, itu gimana Miss? 14 Iya hari. memang lewat 14 hari, hari ke-15 tuh udah aman. Oh, wow. Wow. Aman, 15 hari Tapi tuh itu udah salah aman. satu yang cepat loh Miss Sofia Iya kan? ini. 15 hari udah copot jahitan ya Miss, berarti Bahkan itu. aku belum mandi tapi mukaku udah aman kan, belum boleh mandi tuh. Belum boleh kena air bagian jahitannya Kena air guys. gitu. Aku aja udah ngerasa aman. Jadi pada saat syuting awal-awal memang masih bengkak, masih gimana, tapi masih bisa di cover lah gitu, Oke. masih bisa ditoleransi gitu. Berarti untuk hasilnya menurut Miss sesuai yang Miss bayangkan kah atau ngerasa ada kurang gitu Miss? Kalau ngomongin hasil ini lebih dari ekspektasi Wah. sih Kak. Ada aku bener yang deh. malu ini. Kak Diva gak mau? Mau gak ya? Kalau untuk hal pertama nih Miss yang Miss rasain apa sih perbedaannya? Yang Miss paling notice deh bagian mana? Kayak oh ini udah mulai berubah nih. Ini garis senyum. Wow. Garis senyum. Terus ini lebih bervolume. Terus kulitnya lebih lembab. Oh. Lebih chewy gitu ya. Oh. Jadi kan awal-awal dulu aku mesti double. Kadang aku maskeran dulu baru pakai pelembab supaya make up tuh lebih mudah menyerap kan. Ini enggak, kayak lebih lembab juga mukanya. Mungkin efek abis fat graft itu ya. Iya, betul. fatnya benar. Jadi kayak sih. dapetnya double triple bonusnya gitu. bonusnya banyak banget ya. Tujuannya satu tapi Tujuannya bonusnya satu, bonusnya banyak. banyak. Betul, sepakat. Tapi kalau dari kepercayaan diri Miss sendiri nih, apakah Miss sekarang lebih percaya diri? Terus ada nggak sih perlakuan yang mungkin dulu aku insecure banget kalau kayak gini, tapi sekarang kayak ya udah aku udah cuek. Banget, pasti ada perubahan. Terutama sih ke habit ya. Dulu kan aku agak ekstra untuk pakai concealer di beberapa, contour di beberapa. Sekarang cushion cus. Terus si make upnya juga lebih nyerapnya Gemes ya, sempurna. Oh, Jadi I lebih see, I mudah, see. sangat memudahkan. Sebenarnya aku kepo juga nih, gimana reaksi Pak suami nih Miss? Itu yang baru aku nggak tahu. Seperti yang aku bilang, kalau dia nggak bereaksi artinya nggak apa-apa. Tapi dia ada nggak sih kayak muji-muji dikit tersirat gitu? Iya, Mungkin kayak, Aduh, kasih tahu nggak ya? mungkin kayak kok kamu sekarang Makin cantik. makin fresh ya gitu. Adalah, tapi Ada. memang suami aku memang Gemes. nggak tipe orang yang diomongin apa-apanya. Oh dia dingin ya, Nah, dia itu. dingin ya. Jadi ternyata tidak merubah kedinginannya juga. Cuman ya itu buat aku, kalau dia nggak komentar, diam-diam aja bagus. Tapi kalau jelek misalkan
tidak seperti yang diharapkan, dia bakal ngomel terus, Mbak. Oh. Ya lu sih gini bla, 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 bla. Nah itu aku nggak ada. Oh berarti kan Wow, aman Berarti kan? oke banget. Approve by Pak Approve. suami. Ternyata setelah lihat hasilnya ya. Iya, alhamdulillah. Terus sekarang kalau dari segi job gimana Miss? Ada Jadi aja. makin banyak gak? Ada aja lagi, Aduh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Puji abis Tuhan. ini dapat film ya, alhamdulillah, Puji Tuhan, Bismillah. Amin, amin. Gitu. Mungkin kita mau dong dikasih kiat-kiat nih dari Miss Sofia. Mungkin untuk sebagai closingnya juga nih. Boleh nggak dikasih tips and tricks buat audiens di sini? Sebelum ngelakuin surgery itu better harus ngapain sih? Oke, testimoni jujur ya. Ya sih. Yang pertama, riset dong. Cari tahu sebanyak-banyaknya. Kalau memang mau di klinik ya kepoin terus tuh kliniknya. Dan kalau bisa diklik, pasti kalau ada hal-hal nggak baik tuh di kolom komentar pasti ada. Jadi maksimalin dulu pencarian, keingintahuannya dijawab. Cari izin. Kalau saya sih sedetil itu Kak Diva. Perizinannya bagaimana, siapa aja dokter yang ada di sana. Setelah semua data yang kita butuhkan dapat, baru yakinin diri sendiri. Nah, yakinin diri sendiri, ekspektasinya jangan ketinggian dulu guys. Harus realistis juga harus ya. realistis dan yakinkan bahwa kita siap dengan kondisi yang tersakit dan terkacau. Oke, berarti worst-nya kayak gimana? Worst-nya begitu. Nah, yang penting ikhlas, berani, karena butuh keberanian sih jujur. Betul. Dan ya udah mengalir aja pada akhirnya begitu makin hari aku sih sekarang makin happy. Mukanya makin kecil gitu kan, makin terlihat natural makin harinya. Jadi ya nanti akan dibayar dengan hari-hari yang lebih menyenangkan rasa sakit itu. I see. Berarti sama mungkin nih aku mau nanya, menurut Miss seberapa penting proses konsultasi sama dokter sebelum melakukan surgery? Kalau menurut pandanganku pribadi ya, kita tetap harus melibatkan keputusan-keputusan, walaupun itu penting sebenarnya buat diri sendiri, yang tahu maunya kita apa, tapi tetap aku lebih baik mengikuti saran dan anjuran dokter, karena kan dia tidak hanya melihat dari sudut estetikanya aja, tapi ada hal-hal lain. Karena kalau ngikutin maunya sendiri, aku juga kemarin mungkin jadinya udah kemana-mana. Jadi kalau dan yang penting latar belakang dokternya juga penting Kak Diva. Kalau menurut aku ikutin kata dokter deh. Dan Nurut sangat ya. penting sesi konsultasi di awal sebelum tindakan. Oke. Berarti guys, kalau misalnya mau surgery, benar-benar harus siapin dari segi mental, segi mindset, dan juga kalian benar-benar harus research benar-benar dari tindakannya itu sendiri, dari masa recovery-nya, dan worst case-nya tuh apa. Dan kalian harus siapin juga untuk diri kalian mau siap terhadap hal tersebut semua itu. Iya. Baru kalian bisa melakukan surgery. Seperti Betul sekali. BTW, thank you so much Miss Thank you for so much. today. Sama, terima kasih. We're having so much fun actually. Yes. Nanti kalau misalnya kalian masih ada yang penasaran mau ditanyain apa lagi, Miss Sofia harus komen di bawah. Iya. Nanti Komen ya. akan kita tanya-tanya lagi, dan nanti kita akan spill tindakan Miss Sofia nextnya kayak gimana. Okay, thank you so much everyone for watching us. Don't forget to like, comment, and subscribe. Karena aku punya pengumuman menarik, karena Banobagi Surabaya udah buka di minggu lalu, dan lagi banyak banget promo buat kalian orang-orang Surabaya, arek-arek Surabaya. Itu boleh banget langsung datang ke Banobagi Surabaya karena lagi banyak banget diskon up to 50%. So, thank you so much everyone for today. See you in the next episode. Bye. Bye.